kita akan berbincang tentang hal yang lagi diperbincangkan di masyarakat mengenai cara kita beribadah tadi. Jadi ada pernyataan bahwa khususnya doa. Jadi ada pernyataan bahwa kita nggak perlu berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab, Ustaz. Ya, baik. Nah, ini menarik, Ustaz. Baik. Ya, mungkin ada pendapat Ustaz mengenai ini. Baik, ya. Sekarang mari kita lihat ya dalam tinjauan pengetahuan dulu. Ya, kita baca dengan nalar dulu ya. Siap, Ustaz. Perangkat akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini bisa diuji pertama dengan pertanyaan. Jadi menguji benarnya pernyataan, salah satunya nanti dalam ilmu logika di mantik itu kita bisa uji lewat pertanyaan. Kita ambil contoh begini misalnya. Anda tadi mengutip pernyataan, bukan Anda mengatakan ya. Anda mengutip pernyataan, ya Tuhan itu bukan orang Arab. Itu pernyataan. Kita susul dengan pertanyaan. Lantas orang mana? Nah, bisa terjawab gak? Kan? Nah, kalau itu melahirkan kebingungan dan sulit mencari jawaban, maka ini menunjukkan bahwa pernyataan yang dibangun itu rapuh. Ada persoalan. Karena sifat akal itu akan mengejar sehingga bisa diterima oleh nalar, dianggap sebuah kewajaran, dan dengan kewajaran itu ditransformasikan nanti kepada jalan pikiran kita yang membimbing ekspresi tubuh kita untuk bersikap. Itu standar berkehidupan kita seperti itu. Jadi kalau nggak bisa dijawab orang mana ya, nggak ketemu gitu. Nah, ini artinya apa? Premis yang dibangun ya berdasar silogisme menjadi sebuah premis, jadi pernyataan. Ini ada yang rapuh. Apa yang rapuhnya kita telusuri. Oh, ternyata ditelusuri memang Tuhan itu bukan orang. Nah, ini apa namanya kelemahan kerapuhan di pernyataannya sehingga bisa dikatakan adalah premis pertama yang dibangun itu keliru, salah gitu kan, sehingga mengambil puzzle kata bagian-bagian menempatkannya dengan cara yang keliru. Katanya tadinya netral objeknya, ini Tuhan, itu orang Arab gitu kan, itu netral saja. Tapi ketika digabungkan jadi salah. Jelas ya? Nah, dari sini kita ingin katakan bahwa sepakat ketika dicari tidak ditemukan, maka di sini kemudian kita dibimbing bahwa Tuhan itu memang bukan orang. Tuhan harus lepas dari nilai-nilai keorangan. Karena Tuhan bukan orang, nggak ada kaitan dengan orang, maka Tuhan harus dibebaskan dengan nilai-nilai keorangan. Satu, kan? Yang kedua, ya memang nggak ada kaitan dengan etnis. Jadi setiap yang terkait dengan orang, dengan manusia dan kehidupan kemanusiaan, maka harus dibebaskan dan dilepaskan dari aspek-aspek dan sifat ketuhanan. Karena itulah di dalam Al-Quran kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita yakini dengan syahadat kita, dengan kesadaran kita, dengan ucapan dan keyakinan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Khalik, Sang Pencipta. Quran surah ke-15 ayat ke-28.